Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan membahas topik yang berjudul Non-Economic Rationale for Trade Restriction. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Tanadi selaku moderator, lalu ada teman saya yaitu Jesslyn, Reinhard, Joanna, Setiawan, dan Angelin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Angelin. Oke, jadi ada kasus tentang rencana impor beras yang terjadi di tahun ini. Nah, kasus ini itu menarik perhatian banyak orang karena belum genap 2 pekan setelah seruan Presiden Jokowi, pemerintah itu udah mau impor 1 juta ton beras di tahun 2021 ini. Nah, dalam pidatonya Jokowi, dia itu menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup, sehingga kita itu juga harus benci dengan produk luar negeri. Nah, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa ada sejumlah langkah lainnya yang bisa ditempuh untuk mengembangkan pasar produk nasional, seperti ruang kepada produk hasil usaha kecil, mikro, dan juga menengah seperti UMKM. Nah, Presiden Jokowi juga berpendapat karena penduduk Indo yang lebih dari 270 juta jiwa, harusnya kita itu konsumen yang loyal terhadap produk kita sendiri. Jadi lebih banyak menggunakan produk dalam negeri daripada mengimpor dari produk luar negeri. Namun yang dibilang Presiden Jokowi itu tentang pidatonya itu gak gitu didengar sama orang-orang di Indonesia, sama kayak pemerintah tadi. Karena pemerintah berencana untuk mengimpor 1 juta ton beras. Menteri Perdagangan bilang kalau impor beras ini dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Jadi, tujuan dari impor ini tidak bermaksud untuk menghancurkan harga beras dari petani. Namun, dari kelompok kami sendiri, setuju dengan pernyataan dari Presiden Jokowi untuk lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Lalu selanjutnya akan dibahas. Di sini sekarang gua mau menjelaskan mengenai maintaining essential industries, especially in defense. Jadi pertimbangan utama di balik tindakan pemerintah terhadap perdagangan adalah perlindungan industri domestik yang penting selama masa damai sehingga suatu negara tidak bergantung pada sumber pasokan asing selama perang. Ini disebut argumen industri esensial. Essential industry merupakan industri apapun yang dianggap perlu untuk kebutuhan perekonomian suatu negara, baik sipil maupun perang, dan yang mungkin dilindungi ataupun didukung oleh pemerintah. Istilah ini mencakup industri dasar serta bagian yang diperlukan dari industri lain yang mengubah bahan mentah menjadi produk antara atau akhir yang bermanfaat. Misalnya industri baja dan besi, industri makanan dan industri kimia dan lain-lain. Argumen industri esensial ini untuk perlindungan memiliki banyak daya tarik dalam menggalang dukungan untuk menghambatan impor. Namun, pada saat krisis nyata atau darurat militer, hampir semua produk bisa menjadi penting. Karena tingginya biaya untuk melindungi industri yang tidak efisien atau pengganti domestik berbiaya lebih tinggi, argumen ini tidak boleh diterima tanpa evaluasi yang cermat terhadap biaya, kebutuhan nyata, dan alternatif. Begitu suatu industri terlindungi, perlindungan ini sulit dihentikan karena perusahaan yang dilindungi dan karyawannya mendukung politisi politisi yang akan mendukung perlindungan mereka dari impor. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, jadi saya Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang promoting acceptable practice abroad. Nah, di sini itu sebenarnya pemerintah itu membatasi trade di negaranya, itu ekspor dan impor. Bahkan ke negara-negara yang punya hubungan baik dengan negara tersebut. Ini dikarenakan mereka itu tidak ingin barang-barang yang strategis atau punya potensi yang baik untuk negara tersebut itu jatuh ke tangan musuh yang berpotensi untuk mengacaukan ekonomi di negara tersebut. Mereka juga membatasi ekspor dan impor untuk memaksa negara asing itu mengubah kebijakan yang menyulitkan bagi negara mereka. Contohnya mereka Indonesia dengan negara lain. Jadi Indonesia itu mempunyai kesulitan dengan kebijakan yang dipakai oleh negara lain. Jadi Indonesia bisa membatasi ekspor barang-barang yang dibutuhkan dari
negara lain tersebut itu untuk mengganti kebijakannya. Misalnya itu tentang praktik manusia atau perlindungan lingkungan, kegiatan militer, dan berbagai macam kebijakan lainnya. Dengan pembatasan ini, jadi Indonesia dapat menekan atau melemahkan ekonomi penjualan dari negara asing. Nah, untuk pembatasan perdagangan ini tuh sering digabungkan dengan tekanan insentif ekonomi. Contohnya itu pembatasan akses rekening bank dan sanksi-sanksi yang lainnya. Namun, efektivitas sanksi perdagangan ini bergantung pada ketidakmampuan negara yang dijatuhi sanksi itu untuk membalas secara efektif. Jadi, sanksi ini sendiri masih jadi perdebatan di perdagangan dunia ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Joanna, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aspek non-economic rationals yang digunakan pemerintah untuk mendukung upaya proteksionisme ini, yaitu maintaining or expanding spheres of influence. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengartikannya dengan memelihara atau memperluas lingkup pengaruh dari trade. Jadi yang dimaksud dari aspek ini itu adalah pemerintah ingin memiliki power untuk bisa memperhitungkan, memelihara, dan mengelola pengaruh yang mungkin timbul dari aktivitas perdagangan. Baik itu pengaruh terhadap negaranya sendiri, maupun bagi negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan. Yaitu caranya dengan menerapkan kebijakan ekonomi tertentu dalam hal ekspor-impor. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai statement Presiden Jokowi yang seperti disampaikan oleh teman saya Angelin, yang mengatakan benci produk asing dan rencana impor beras jika dikaitkan dengan maintaining or expanding spheres of influence. Pertama-tama saya ingin berpendapat bahwa maksud dari statement Presiden Jokowi untuk benci produk asing ini itu bukan berarti beliau mengajak bangsa Indonesia untuk menutup diri terhadap produk asing atau kita stop melakukan impor. Tapi Presiden Jokowi itu ingin menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu mampu loh menghasilkan sendiri komoditas yang biasanya diimpor dari negara lain dan turut mengajak bangsa Indonesia untuk tidak boleh bergantung penuh pada produk impor. Dan yang kedua saya ingin mengatakan bahwa statement rencana impor beras ini yang ingin dilakukan pemerintah sebenarnya jadi kontradiktif dengan statement yang diberikan Presiden Jokowi. Kalau dilihat dari aspek maintaining or expanding spheres of influence, menurut saya Presiden Jokowi itu ingin punya power untuk mengontrol atau mengatur dampak yang timbul dari aktivitas impor beras terhadap negara Indonesia sendiri. Walaupun sebenarnya impor beras itu dilakukan untuk hal yang positif ya. Jadi pemerintah melakukan hal ini karena pemerintah ingin menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga beras dalam negeri. Tapi hal ini juga bisa jadi bumerang karena malah memberikan dampak yang negatif. Pertama, Indonesia punya ketergantungan beras yang sangat tinggi pada Thailand dan Vietnam. Jadi kalau Indonesia jadi importir beras terus, nantinya akan memperburuk keuangan negara atau APBN. Yang kedua, ini akan melemahkan posisi petani lokal juga yang sedang panen raya, karena Indonesia kan malah dibanjiri beras dari luar negeri. Jadi harga beras dalam negeri itu murah, terus bisa mengakibatkan petani itu mogok kerja. At the end, saya hanya ingin menyatakan bahwa sebenarnya saya setuju dan tidak setuju terhadap hal ini. Tapi kalau dilihat dari positifnya, saya setuju karena Presiden Jokowi itu sebenarnya ingin melindungi kepentingan dalam negeri. Terima kasih. Kemudian alasan berikutnya bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan perdagangan, yaitu untuk melestarikan kebudayaan nasional. Seperti yang kita ketahui, utama budaya yaitu mendukung rasa keunikan dan integritas suatu bangsa. Oleh karena itu, pembatasan perdagangan dapat membantu mempertahankan warisan nasional suatu negara sebagai identitas kolektif untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Mengapa demikian? Karena adanya perdagangan bebas mampu menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk sehingga menghambat industri dalam negeri. Karena umumnya banyak sekali terjadi kasus produk lokal yang kalah saing dengan produk luar negeri atau bahkan melunturkan budaya lokal. Contohnya pada era globalisasi ini, budaya asing
sangat mudah masuk ke Indonesia, sehingga budaya-budaya tradisional kita akan tergeser oleh budaya negara lain. Seperti saat ini banyaknya pakaian-pakaian model barat atau Korea yang masuk ke Indonesia, yang semakin disukai oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan produk lokal seperti batik. Jadi kesimpulannya, dengan adanya pembatasan perdagangan, pelestarian budaya lokal juga dapat terjaga dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.